Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita memulai, untuk itu kita tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari keramaian. Minggu lalu kita telah membahas tentang materi listrik dinamis, di mana ada hukum Ohm dan juga kuat arus listrik. Pada hari ini, kita akan masuki lanjutan dari materi listrik dinamis, yakni yang pertama ada hukum Kirchhoff 1, lalu mengenai rangkaian seri dan paralel, dan juga sumber arus listrik dan menghitung energi listrik. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep hukum 1 Kirchhoff dengan benar. Yang kedua, memahami konsep rangkaian seri dan paralel. Ketiga, mengetahui sumber arus listrik melalui bahan ajar. Keempat, mengetahui sumber-sumber energi listrik yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada hukum Kirchhoff. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff, di mana yang berbunyi pada setiap persambungan jumlah seluruh arus yang masuk persambungan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan. Dilambangkan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, agar lebih jelasnya kita masuki contoh soal pada berikut ini. Seperti pada gambar kita lihat, pada titik P dari sebuah gambar arus listrik ada 4 cabang, itu ada I1, I2, I3, dan I4. Kita lihat pada I1 diketahui itu ada kuat arus sebesar 6 ampere, I2 ada 3 ampere, dan I3 ada 7 ampere. Seperti kita lihat tadi, pada hukum Kirchhoff 1, yaitu persamaan adalah sigma I1 atau sigma I masuk sama dengan sigma I2 atau sama dengan sigma I keluar, di mana jumlah arus yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, karena kita lihat pada I1 dan I2 arahnya sama, yakni masuk, maka kita bisa tulis sigma I masuk sama dengan I1 ditambah I2. Lalu kita lihat lagi I3-nya. Karena I3-nya arahnya keluar dan juga I4 arahnya keluar, maka sigma I keluarnya adalah I3 dan I4. Kita masukkan angkanya, I1 ada 6, I2 ada 3. Dijumlahkan ada 9. Lalu I3 tadi ada 7 ampere ditambah I4. Nah, di sini I4 baru kita ketahui, maka untuk mencari I4 tadi ada 9 sama dengan 7 ditambah I4. Maka I4 itu adalah 9 dikurang 7 atau sama dengan 2 ampere. Jadi, pada soal kali ini besarnya nilai I4 yaitu adalah 2 ampere. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada rangkaian hambatan. Yang pertama itu ada rangkaian seri. Yang kedua itu ada paralel. Nah, untuk seri, kita lihat. Seri ini seperti namanya juga seri, atau biasa dengan sejajar, rangkaian sejajar. Biasanya disimbolkan dengan RS, yaitu atau hambatan seri. Di mana untuk mencari hambatan seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, untuk hambatan seri tersebut bisa kita lihat pada gambar, itu ada sejajar sendiri ya rangkaiannya, pada sebuah rangkaian. Nah, ini ada resistor yang dirangkai secara seri. Arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri adalah sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa I1 sama dengan I2 sama dengan I3, atau tegangan total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Selanjutnya ada rangkaian paralel, seperti namanya paralel atau bercabang ya. Nah, jadi pada ini kita lihat ada voltmeter. Voltmeter itu adalah alat untuk mengukur arus tegangan. Nah, untuk seri tadi kita ketahui adalah disimbolkan dengan RS, di mana RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Untuk rangkaian paralel itu disimbolkan dengan RP. Nah, untuk persamaannya itu ada bentuk pecahan. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai seterusnya sesuai dengan jumlah resistor.
Untuk kuat arusnya itu adalah I1 ditambah I2 tambah I3 sama dengan I total. Nah, untuk seri tadi jumlah arusnya itu sama dengan sama. Kalau di sini yang sama itu adalah beda potensialnya. Seperti itu. Selanjutnya ada rangkaian gaya gerak listrik atau GGL. Nah, itu dirumuskan dengan I sama dengan epsilon per R ditambah R kecil. Nah, R yang besar itu adalah hambatan luar, untuk R yang kecil itu adalah hambatan dalam. Epsilon itu adalah gaya gerak listrik baterai. Satuannya volt. Nah, ini ada contoh soal, kita bisa lihat. Pada rangkaian berikut, jika R1 sama dengan 9 ohm dan hambatan pengganti titik AB adalah 6 ohm, tentukan hambatan R2. Nah, kita lihat hambatan pengganti. Di sini kita sudah ketahui ya bahwa hambatan pengganti atau hambatan dari rangkaian tersebut itu totalnya ada 6 ohm. R1-nya 9, R2-nya belum kita ketahui. Tinggal kita pindahkan ruas saja. 1 per R2 positif jika kita pindah ruas, negatif. Ini 1 per 16, 1 per 6 ditambah. Nah, ini kan tadi positif, kita pindahkan jadi negatif. Jadi negatif 1 per 6 ditambah 1 per 9 ya. Nah, ini agar hilang tanda negatifnya, kita kalikan dengan negatif 1. Masing-masing ruas. Ruas kiri kita kalikan negatif 1, didapat 1 per R2. Nah, ruas kanan dikali negatif 1 itu maka 1 per 6. Untuk 1 per 9 jadi negatif. Kita buat pecahan. Menggunakan penyebut 18 diperoleh 3 per 18 dikurang 2 per 18 atau sama dengan 1 per 18 R2 atau R2 sama dengan 18 ohm ya. Seperti itu. Kita lihat kembali pada soal berikutnya, itu ada hambatan pertama yaitu 10 ohm, hambatan kedua ada 9 ohm dan hambatan ketiga ada 18 ohm. Nah, untuk hambatan penggantinya, maka di sini kita cari itu yaitu hambatan pengganti itu hambatan total ya antara rangkaian seri dan paralel disimbolkan dengan RT. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa R1 itu adalah rangkaian seri. R2 dan R3 itu adalah rangkaian paralel. Karena kita mencari rangkaian paralel terlebih dahulu, maka kita masukkan itu ada 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3, di mana R2-nya ada 9 ohm dan R3-nya ada 18 ohm. Karena sama-sama karena 18 bisa dibagi 9, maka penyebutnya tetap 18, diperoleh pecahannya 3 per 18, 1 per Rp sama dengan 3 per 18. Maka kita balik, Rp sama dengan 18 per 3 dikali 1 atau 18 per 3 dibagi 18 dibagi 3 sama dengan 6 ohm. Jadi kita sudah menemukan nilai hambatan paralelnya, maka kita jumlahkan RT itu sama dengan RP ditambah RS. RP tadi kita peroleh ada 6 ohm, untuk rangkaian seri atau R1 sama dengan 10 ohm, maka kita jumlahkan diperoleh 16 ohm. Jadi rangkaian pengganti atau rangkaian totalnya itu diperoleh 16 ohm. Selanjutnya kita memasuki materi energi listrik. Energi listrik merupakan suatu energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada penghantar atau ion pada zat cair atau gas. Nah, untuk daya listrik sendiri didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Satuannya untuk daya listrik itu adalah watt atau setara dengan joule per sekon. Kita bisa lihat rumusnya untuk energi listrik itu disimbolkan dengan W besar atau W kapital itu sama dengan P dikali T. P itu adalah daya, satuan dari watt. Nah, untuk rumus lainnya itu adalah W sama dengan V dikali I kali T. Atau kita dapat ketahui bahwa P itu sama dengan V dikali I. Nah, kita kembalikan pada hukum Ohm di mana mencari beda potensial itu adalah P sama dengan I dikali R. Maka kita masukkan I dikali R. Sehingga I kuadrat dikali R dikali T. Atau kita balik kembali rumusnya untuk mencari I sama dengan P per R ya. Bisa kita ketemui bahwa
W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah solder listrik bertegangan 110 volt dialiri arus sebesar 2 ampere. Berapa energi kalori yang dihasilkan oleh sesudah solder tersebut dialiri listrik selama 10 menit? Kita masuk saja langsung saja diketahui itu ada V 110 volt, I 2 ampere, T-nya tadi ada 10 menit atau kita ubah ke sekon atau detik itu diperoleh 600 detik. Rumus untuk mencari energi listrik tadi kita bisa menggunakan W sama dengan V dikali I kali T. Kita masukkan angkanya 110 dikali 2 dikali 600 diperoleh 132.000 Joule atau kita ubah dalam konversi kilojoule maka dibagi 1000 diperoleh 132 kilojoule. Seperti itu. Nah, ini ada sumber arus listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti ketahui ada direct current dan alternating current. Nah, itu untuk sumber arusnya. Untuk pada jenis sumber DC, itu ada elemen volta, baterai, akumulator, solar, dinamo ya. Ini ada konversinya. Untuk elemen volta, itu ada kimia ke listrik, juga kimia ke listrik ya. Nah, untuk dinamo itu dari gerak jadi listrik. Nah, untuk yang searah itu disebut dengan DC. Untuk yang bolak-balik disebut dengan AC. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang energi listrik. Di sini kita akan menghitung energi listrik bulanan ya. Mungkin kalian semua pernah mendengar bahwa di rumah kalian, orang tua kalian pernah membayar bulanan listrik. Nah, untuk menghitung biaya bulanan listrik sendiri, kita bisa pelajari kali ini. Ini ada terdapat soal, dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 ohm, 2 lampu 10, mohon maaf, 4 lampu 20 watt, 2 lampu 10 watt, 3 lampu 40 watt yang menyala 5 jam setiap hari. Jika harga listrik per kWh adalah kilowatt per hour atau kilowatt per jam itu sama dengan Rp500, maka berapakah biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan atau dalam 30 hari? Pertama, kita masukkan N dikali P, di mana ini jumlah benda dikali dengan dayanya. Diperoleh masing-masing ya, ada 4 lampu tadi, maka 4 dikali 20 sama dengan 80 watt. 2 dikali 10, 20 watt. 3 dikali 40, 120 watt. Nah, ini kita hitung daya totalnya. Maka 80 ditambah 20 ditambah 120 itu sama dengan 220 watt. Selang waktu yang digunakan ada 5 jam per hari, maka kita kalikan 5 kali 30, 150 jam. Nah, untuk biaya listrik yang harus dibayar, itu rumusnya ada daya listrik dikali selang waktu. Setelah diperoleh berapa per jamnya, baru kita kalikan dengan biaya yang tadi, biaya per kilowatt per jamnya. Nah, kita masukkan daya listrik tadi berapa totalnya? 220 watt. Lalu ada waktu yang digunakan, 150 jam. Dikalikan diperoleh 33.000 watt per jam. Watt jam ya. Nah, ini ada 33 kilowatt jam atau 33 kWh. Nah, maka tinggal kita kalikan 33 kWh dikali dengan Rp500 diperoleh Rp16.500. Maka biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan tersebut adalah Rp16.500. Seperti itu. Selanjutnya ini ada macam-macam perubahan energi listrik. Mungkin kalian sudah mempelajarinya. Selanjutnya ini juga ada sumber-sumber energi listrik yang alternatif. Nah, ini misalnya ada cahaya matahari, air, angin, biogas, dan bioenergi. Untuk teknologinya itu ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ada juga untuk angin dan bioenergi. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan hari ini itu saja. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.